Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, ya bagus sekali. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan disiapkan terlebih dahulu ketua kelas. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan Khalil. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, sekarang sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian sebelum ke sekolah sudah sarapan pagi? Sudah. Ya, bagus. Untuk apa kita sarapan pagi, Nak? Ya, semangat. Ya, biar semangat. Supaya tidak sakit perut. Kalau kita sakit perut, konsen nggak belajarnya? Ya, tentu tidak. Jadi kalian itu harus semangat dalam belajar
supaya menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa-apa saja? Disiplin, menjaga kebersihan, menjaga pakaian dan saling menghormati, tidak boleh membuli. Ya, bagus. Itu adalah keyakinan di kelas kita. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Muhammad Ikram. Kenapa dengan Muhammad Ikram? Sakit ya? Kita doakan kepada Muhammad Ikram semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai belajar, supaya kita lebih fresh, kita buat ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Kelingking jari yang kiri diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Kelingking jari yang kiri diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih. Iya, masih ya. Tentang apa, Nak? Menggunakan email. Iya, menggunakan email. Bagaimana cara menggunakan email? Ya, terus? Oke. Oke. Masukkan alamat email dan kata sandi yang telah dibuat. Oke, bagus. Itu adalah salah satu contoh alat komunikasi. Contoh lain dari teknologi komunikasi apa saja? Telepon. Iya, telepon. Iya, WhatsApp. Radio dan televisi. Ya, radio dan televisi. Itu contoh-contoh dari teknologi komunikasi. Materi kita sekarang yaitu tentang sistem komputer. Ada yang tahu kira-kira apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang sering berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Ya, itu adalah sistem komputer. Coba perhatikan gambar di tayangan ini. Kira-kira ini gambar apa? Iya, komputer. Apalagi? Iya, keyboard. Ada apa lagi? Mouse, printer. Ini termasuk ke dalam perangkat apa kira-kira? Iya, perangkat keras. Hardware. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang satu, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem komputer perangkat keras. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen sistem komputer perangkat keras. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan komponen-komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya. Itu adalah tujuan dari ya. Kalian itu nanti harus bisa mengidentifikasi perangkat keras dan mengelompokkannya. Sekarang kita kembali ke sistem komputer. Sistem komputer ini
memiliki 3 komponen. Apa-apa saja? Yang pertama ada hardware. Hardware itu ada keyboard, mouse, printer, dan monitor. Coba perhatikan lagi. Ini apa? Iya, Microsoft Excel. Ada apa lagi? Iya, YouTube. Ada apa lagi itu? Iya, bagus sekali. Itu adalah Canva. Ini termasuk ke dalam perangkat apa? Iya, bagus sekali. Ini adalah termasuk ke dalam perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Hardware-nya sudah ada, software-nya ada. Bisa nggak digunakan? Bisa. Harus ada apa lagi supaya kita bisa menggunakan perangkat keras, perangkat lunak? Harus ada apa lagi kira-kira? Harus ada kita, si pengguna, user, brandware. Harus ada si pengguna. Oke. Lanjut. Ini gambar apa? Iya, mouse. Iya, bagus. Ada mouse, ada CCTV, ada keyboard, ada printer. Mouse, keyboard, scanner, dan CCTV itu adalah termasuk ke dalam perangkat input. Sementara perangkat outputnya itu ada printer, monitor, ada DVD player, itu termasuk ke dalam output. Sekarang ibu punya ini. Kira-kira kalian tahu apa ini? Apa? Hardware. Iya, ini hardware, perangkat keras. Hardware itu memiliki fisik yang bisa disentuh, diraba. Namanya hardware. Kira-kira apa ini hardware ini? Benda apa ini? Ini adalah RAM. RAM ya? Ya. Sekarang ibu punya video. Coba kalian perhatikan tayangan berikut ini ya. Tentang sistem komputer perangkat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran informatika. Kita sudah memasuki elemen baru, yaitu sistem komputer pada mata pelajaran informatika. Yang kali ini kita akan bahas bersama-sama, kita belajar mengenai perangkat keras. Nah, bisa kalian perhatikan di situ sudah tersedia ya, kan apa namanya itu ya, jadi banyak orang yang menginginkan spesimen dan perangkat yang sudah tahu yang seperti itu. Masing-masing mungkin sudah tahu apa itu monitor, apa itu keyboard, apa itu speaker. Nah, sebagai pengantar pada di elemen sistem komputer ini, perlu kalian ketahui bahwa komputer itu adalah kata bahasa Inggris yang berarti to compute, atau artinya itu menghitung. Hardware. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke perangkat lunak. Nah, apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras tadi sudah saya sebutkan, perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Ya, ada wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat memasukkan input, keluaran atau output, proses, prosesor, kemudian memori dan penyimpanan storage. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi perangkat keras atau hardware itu dia ada wujud fisiknya, bisa kalian rasakan, bisa kalian pegang. Nah, yang artinya dia bisa berfungsi ya, sebagai perangkat berbagai macam output ya, seperti itu. Untuk yang pertama, bisa kalian lihat perangkat masukan atau input device. Nah, kira-kira apa saja nih yang ada di input device? Nah, perlu kalian ketahui, untuk perangkat
dimasukkan itu berarti yang mengirimkan data ke komputer untuk selanjutnya dibawa lebih lanjut. Nah, contohnya ini ada perangkat MOS atau tikus. Nah, ini mungkin kalian sudah familiar, sudah sering kalian pakai ya. Di sini juga yang namanya tikus itu atau MOS itu untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor yang ada di layar komputer kalian. Nah, di situ ada gambar MOS ya atau tikus Bluetooth dan kabel. Kita berikan yang kita punya seperti itu. Mungkin kalian bukan atau tempat untuk ya agar kalian itu bisa meletakkan atau memfungsikan dari CPU, ya, dari RAM dan VGA atau yang lainnya. Oke, baik. Itu tadi dari video tadi itu menjelaskan tentang beberapa komponen dari perangkat keras. Ini adalah apa? Tadi dijelaskan. Iya. Ini CPU ini termasuk ke dalam perangkat keras. CPU ini merupakan otak komputer yang menjalankan instruksi operasi sistemnya. Ini CPU ini dia bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program atau aplikasi. Yang kedua ada apa lagi? Iya, motherboard. Motherboard ini fungsinya untuk apa? Sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, RAM. Yang kedua ada apa lagi ini? Iya, bagus, ada RAM. RAM ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu, ini sudah dengan kelompok yang telah kita bagikan? Sudah ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD ini kalian identifikasi tentang perangkat keras. Kalian tulis nama perangkat, fungsinya, kategori seperti input, proses, output, dan penyimpanan. Bisa buka buku cetaknya juga boleh. Ya, buku informatika. Oke, baik, silakan dikerjakan. Kalian diskusi dengan kelompok kalian tentang perangkat keras. Apa-apa saja yang terdapat di komputer tentang hardware. Ya, gimana? Isinya nama perangkat, fungsinya, input, output, proses. Contoh misalnya RAM, fungsinya apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Oke. Bisa? Ya, diisi. Diisi nama perangkat, fungsinya, input, output, proses, penyimpanan. Dikerjakan.
Bisa dicari di bahan ajarnya juga ada materi. Ya, dibaca, setelah itu diisi. Ya, diisi ke LKPD-nya. Ini diisi ke sini ya. Ya, nama perangkat, fungsinya, input. Contoh misalnya hard disk, fungsinya apa? Dia termasuk ke dalam kategori input atau proses atau output atau penyimpanan. Ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Gimana? Kira-kira sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, berarti sudah siap untuk bangun ke depan untuk presentasi? Sudah. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Ayo. Kelompok satu ya. Oke, kelompok satu, silahkan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silahkan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Rahmi. Dan saya Umaira Safana. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi sistem komputer perangkat keras hardware. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang memiliki fungsi sebagai otak dari sistem komputer, yang termasuk ke dalam kategori proses. Yang kedua ada RAM. RAM adalah jenis memori utama dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara. RAM juga termasuk ke dalam kategori proses. Yang ketiga ada power supply, yang memiliki fungsi utama power supply pada sistem komputer adalah menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen internal komputer. Power supply termasuk ke dalam kategori input. Yang keempat ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan utama komputer untuk menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, aplikasi software, dokumen, foto, dan video. Hard disk termasuk ke dalam kategori penyimpanan. Yang kelima ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan data, perintah, dan teks ke dalam komputer. Keyboard memiliki fungsi yaitu sebagai input. Yang keenam
Ada komputer. Komputer dapat menerima input, memproses data sesuai instruksi atau program, dan menghasilkan output yang berguna. Komputer juga termasuk ke dalam kategori output. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok mana yang ingin bertanya? Apa saja kekurangan dari Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kekurangan CPU meliputi pemrosesan paralel terbatas, konsumsi daya tinggi, dan bandwidth memori terbatas. Terima kasih. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik, setelah kami menjelaskan hasil presentasi kami, jika tidak ada yang ingin bertanya, akan kami akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil dari kelompoknya yang bekerja sama mendiskusikan tentang komponen-komponen perangkat keras. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok LKPD tentang sistem komputer perangkat keras. Sistem perangkat keras itu adalah hardware. Ada beberapa komponen dalam personal komputernya. Ada RAM, hard disk, motherboard, power supply. Gimana? Dengan hasil kerja kelompoknya puas? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata dan dapat disentuh. Sementara software perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat disentuh. Kira-kira gimana pembelajarannya hari ini? Gimana? Senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Gimana bentuk senangnya? Happy. Terus apa lagi? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oke. Baik, terima kasih. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir, kita sudah mengikuti bermacam rangkaian. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem komputer juga, tetapi dengan perangkat software. Cukup sekian, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.